dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Rudian Danu hadir menyapa Anda dalam spesial dialog. Kali ini kami akan membahas mengenai harmoni dalam keberagaman. Dalam kaitannya dengan Forum Global ke-6 United Nations of Alliance Civilization yang akan diselenggarakan pada 29 sampai 30 Agustus 2014 di Nusa Dua, Bali. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Diakui banyak kelompok masyarakat di dunia yang mengedepankan identitas, utamanya budaya dan agama, dalam interaksi dengan kelompok lain. Di era globalisasi ini, kesadaran akan budaya dan agama yang dianut sebuah masyarakat lokal semakin kental, di mana fenomena ini seharusnya tidak menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama, apalagi hingga menimbulkan situasi antagonisme. Bahkan pada banyak kasus, pendekatan keagamaan dan budaya dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik menuju perdamaian. Upaya dari berbagai pihak sangat diperlukan agar perbedaan-perbedaan identitas manusia dapat lebih dihargai. Sehingga, perbedaan agama dan budaya bukan menjadi penghambat dalam hubungan antar umat manusia. Untuk membahas tema kita kali ini, saat ini di studio telah hadir Bapak Al Bushra Basnur, Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Bapak Yudi Latif, penulis buku yang juga merupakan seorang kolumnis dan dia adalah seorang analis kebangsaan. Saya ke Pak Al dulu nih, Pak Al, ini kalau kita bicara UNAOC, United Nations Alliance of Civilization. Nah ini belum banyak juga orang yang kenal sebetulnya. Apa ini sebetulnya, Pak Al? Jadi Mas Rudi, selamat malam pemirsa. UNAOC ini adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Sekjen PBB pada tahun 2005, persisnya tanggal 14 Juli, yang pada saat itu adalah dijabat oleh Pak Kofi Annan. Ya? Nah, ini adalah atas inisiatif bersama antara Perdana Menteri Spanyol, yaitu Pak José Luis Rodríguez Zapatero, dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan. Ya. Nah, ini adalah suatu bentuk dari suatu kesadaran bersama terhadap pentingnya meningkatkan, mengembangkan, meningkatkan, serta memelihara toleransi antar masyarakat, terutama antar masyarakat beragama, antar masyarakat yang berbeda budaya. Ya. Nah, sekaligus juga dalam rangka menjembatani antara Barat dan Islam. Karena yang seringkali menjadi dikotomi yang saling berhadapan pada saat itu ya. Terjadi hal seperti yang disampaikan oleh Mas Rudi karena memang miskinnya atau kurangnya pemahaman masyarakat kita. Nah, ini Mas Rudi, syukur sekali lagi Indonesia akan berkiprah dalam forum, dalam dunia global, dalam dunia internasional, yang syukur sekali untuk tahun ini Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah yang namanya Global Forum ke-6 UNAOC tadi. Ya. Nah, untuk penting dicatat dan ini sangat menarik adalah Indonesia adalah negara pertama di Asia Pasifik sebagai negara tempat penyelenggaraan UNAOC ini. Ya, ini sebuah kebanggaan tentunya bagi masyarakat Indonesia. Luar biasa bagi kita. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya temanya sangat pas sekali dengan moto bangsa kita. Betul sekali. Ya, betul sekali. Temanya adalah Unity in Diversity, Celebrating Diversity for Common and Shared Values. Ya. Nah, betul-betul milik kita ini, Pak Rudi, milik kita. Nah, ini Pak Yudi, kalau kita melihat apa yang terjadi di forum global ini kita bicara soal toleransi. Terus bicara soal ada perbedaan di sana. Ini kalau kita melihat dari konteks kekinian, Pak Yudi, ini seperti apa sebetulnya? Iya, pertama ini sebagai forum, ini satu forum yang prestisius. Juga satu penghargaan internasional pada Indonesia itu satu sisi. Bahkan akan dihadiri oleh Sekjen PBB ya. Sekjen PBB juga hadir di sini. Akan hadir, Pak. Tapi bagi Indonesia sendiri ini satu batu uji ya, satu batu uji tentang komitmen Pancasila kita dan komitmen konstitusional kita. Kita tahu Pancasila sila kedua bicara tentang kemanusiaan dan di situ sebenarnya ini bicara tentang internasionalisme. Bung Karno bilang our nationalism is humanity. Bahwa
nasionalisme kita adalah ingin membangun persaudaraan dunia. Bukan nasionalisme yang sempit, yang chauvinis, tapi membangun jembatan kemanusiaan. Dan kita tahu di konstitusi kita juga kita dibilang bahwa di alinea keempat kita ingin ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ini betul-betul batu uji bagi kita. Selain penghargaan, juga forum-forum seperti ini ingin merupakan satu pengingatan ulang, anamnesis tentang seberapa jauh kita melakukan komitmen-komitmen ini bagi dan artinya forum-forum seperti ini menjadi sangat penting sebetulnya dalam upaya yang seperti Pak Al tadi katakan, meningkatkan kesadaran, toleransi, pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan agama. Tadi kalau kita simak dari paket berita di awal, ini orang tuh banyak bicara itu atas dasar budayanya, atas dasar agamanya sendiri, dan itu seringkali justru menjadi cikal bakal adanya konflik. Tapi juga dikatakan bahwa ini juga bisa menjadi solusi. Nah, ini gimana sebetulnya Pak Al? Ya, nah betul Mas Rudi, bahwa justru perbedaan, justru keanekaragaman itu kita harus melihatnya dan harus kita tanamkan kepada diri kita, generasi yang ada sekarang, lalu generasi muda dan juga untuk anak-anak kita, bahwa keragaman itu adalah sesuatu blessing, sesuatu rahmat itu sebetulnya. Jadi jangan kita jadikan keanekaragaman itu, perbedaan itu sebagai cikal bakal atau tempat berpijak untuk menjadi terkotak-kotak, apalagi pada akhirnya perbedaan yang terkotak-kotak itu menimbulkan pertentangan, apalagi nanti lebih itu yang terjadi sebetulnya di banyak banyak tempat saat ini sebetulnya itu yang terjadi, dan itu sebetulnya yang ingin dihilangkan mungkin seperti itu dengan adanya forum global ini. Betul sekali. Kalau boleh Pak Rudi, saya ingin terkait dengan apa yang kita bicarakan mengenai pentingnya pemahaman terhadap generasi muda masyarakat. Patut dan perlu kita catat bahwa di dalam pelaksanaan UNEOC tadi yang akan diselenggarakan di Bali seperti yang disampaikan tadi tanggal 29 dan 30 Agustus, yang sebetulnya pertemuan itu akan didahului oleh pertemuan tanggal 28 Agustus itu akan didahului oleh pertemuan atau forum yang namanya Youth Forum. Nah, ini menarik lagi nih, saya akan bicara sedikit siapa pesertanya. Nah, lalu, saya akan sentuh itu sedikit, bahwa Youth Forum itu akan diikuti oleh 100 orang pemuda dari berbagai negara. Dari berbagai dunia. Nah, sebagai host, bolehlah dong kita agak mendapat lebih jatahnya sedikit gitu. Jadi kita 60 orang dari Indonesia, 40 orang dari berbagai negara di luar negeri. Kita akan sambung ini di segmen berikutnya, Pak Al dan Pak Yudi. Terima kasih.